Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romanhuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kelanjutan tragedi Kanjuruhan yang saat ini belum ada kejelasan gitu ya dari yang bertanggung jawab ya, dan juga penyelesaian kasus gitu ya. Nah, ini yang ada berita yang menarik terkait kedatangan Presiden FIFA ya, Gianni Infantino ya, dan juga kegiatan yang dilakukan di Indonesia terkait adanya fun football. Nah, ini yang juga dikritik oleh Mahfud MD sesuai yang dilansir oleh Detik News. Mahfud kritik PSSI FIFA fun football, tanggung jawab moral Kanjuruhan. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi fun football yang dilakukan Ketum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Mahfud menyinggung soal tanggung jawab moral terkait tragedi Kanjuruhan. Tanggung jawab moral itu saja, ujar Mahfud kepada Detikcom Rabu 19 Oktober 2022. Ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan itu menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi sudah memulai melaksanakan langkah-langkah sesuai rekomendasi TGIPF. Kemudian Mahfud menyinggung desakan mundur kepada pimpinan PSSI yang dilakukan oleh Presiden hanya sejauh terkait dengan kewenangan pemerintah Indonesia. Urusan pimpinan PSSI untuk mundur itu bisa dilakukan sebagai tanggung jawab moral, kata Mahfud. Kalau itu mundur dari jabatan dilakukan bukan berarti melanggar aturan FIFA maupun PSSI. Dimanapun di dunia itu mengundurkan diri itu tidak dilarang dan tidak melanggar aturan. Tak lanjutnya, fun football. Sebelumnya diberitakan Gianni Infantino dan Iwan Bule bermain bola bersama. Kegiatan sepak bola bersama ini digelar di Stadion Madia pada Selasa 18 Oktober 2022 malam. Gianni Infantino dan Iwan Bule bermain sepak bola bersama di sana. Mereka berdua tampak tersenyum dan begitu riang saat bermain bola. Foto-foto kegiatan sepak bola bersama ini diunggah oleh PSSI melalui akun Twitter resmi mereka @PSSI. Anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi di Stadion Kanjuruhan Laude M. Syarif sangat menyayangkan kegiatan fun football ini dilakukan ketika kuburan para korban belum kering. Saya pikir sikap seperti itu sangat disayangkan karena kuburan para korban belum kering, kata Syarif kepada wartawan Rabu 19 Oktober. Ya sobat sekalian ya, jadi memang belum kering ya, atau belum selesai ya tragedi Kanjuruhan, dan sekarang sudah sekitar tanggal 19 Oktober itu ya, atau kedatangan Presiden FIFA 18 Oktober itu ya, dalam rangka untuk membahas peristiwa ya tragedi Kanjuruhan. Dan ini kalau kita melihat sudah lama gitu ya, tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober dan sekarang sudah 19 Oktober. Artinya proses penyelesaian kasus tragedi Kanjuruhan ini tidak begitu cepat dan tidak memberikan sense of crisis ya, dan juga tidak memberikan penyelesaian secara berkeadilan. Nah, artinya seharusnya ya, kalau kita melihat fakta yang sudah ada, dan saat ini sangat mudah untuk menemukan fakta-fakta melalui CCTV ya, kemudian keterangan dari saksi-saksi, dan termasuk juga yang menarik ya, karena ini sudah merupakan tragedi kematian supporter sepak bola terbesar pada zaman modern ini ya. Tapi yang secara keseluruhan yang kedua ya, karena yang pertama itu terjadi di Stadion Nasional 5 Peru yang menewaskan
sekitar 360-an, dan itu terjadi tahun 1960 gitu ya. Nah, yang kedua ini di tragedi Kanjuruhan yang menewaskan, yang kemarin update ya. Ada tambahan satu korban yang meninggal ya. Jadi totalnya 133 ya orang yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Kalau kita berbilang secara versi ya, ada juga versi dari Arema yang mengatakan bisa lebih dari ratusan, 200 gitu ya. Nah ini adalah kematian terbesar supporter sepak bola gitu ya. Nah, tanggung jawab untuk penyelesaian kasus ini belum begitu nampak jelas. Padahal kalau kita melihat sudah dibentuk TGIPF ya, tim gabungan independen pencari fakta. Tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan banyak disampaikan oleh pengamat ya, kurang lebih pembentukan TGIPF ini ya minim penyelesaian secara komprehensif terhadap kasus tragedi Kanjuruhan ini gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena ini pembentukan tim ini ya, setelah terbentuk setelah ditemukan fakta-fakta, terus apa langkah selanjutnya gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat laporan secara independen misalnya dari banyak saksi dan bukti itu ya mengarah kepada pihak aparat yang menembakkan gas air mata gitu ya. Kalau laporan investigatif dari The Washington Post ya, laporan dari media Washington ya, di jauh sana itu yang sudah melapor itu ada sekitar 40 gitu ya, 40 tembakan gas air mata. Itu yang menyebabkan penonton berdesak-desakan, kemudian kehabisan oksigen ya, akhirnya terinjak-injak, dan itulah yang faktor yang banyak menimbulkan kematian. Nah, itu ya juga disampaikan oleh TGIF yang menyarankan ya PSSI itu harus mempunyai moral responsibility ya, tanggung jawab moral untuk hal ini ya. Dan salah satunya harus mundur gitu ya, mundur ya. Nah, apakah ini bisa terrealisasi ya, kita bisa tebak sendiri, bisa kita jawab sendiri, akan sulit ya. Mengingat kalau kita melihat budaya kultur kita untuk budaya mundur itu sangat jauh dan jarang diberikan contoh ya, jarang dijadikan kebiasaan kalau pejabat yang institusi yang bertanggung jawab itu kalau melakukan pelanggaran ataupun kesalahan dalam tugas ataupun tupoksi mereka itu harus bertanggungjawabkan, minimal harus mundur gitu ya. Nah, ini tidak gitu ya. Yang kita ketahui ya, kalau kita melihat budaya di Indonesia ya, bukan budaya mundur ya, tetapi budaya lempar tanggung jawab ya. Itu bisa kita sering terhadap kasus-kasus kasus-kasus seperti ini ya, termasuk juga kasus yang lain. Ketika suatu ada kasus atau kejadian yang itu menimpa institusi ya, pejabat yang mempunyai wewenang, yang mereka lakukan itu adalah saling lempar tanggung jawab, bukannya moral yang harus mereka lakukan setelahnya, yaitu mundur ya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini jauh gitu ya, makanya sulit gitu ya kita itu untuk meskipun sudah dibentuk TGIPF ya, semua masyarakat ya, society pasti yakin gitu ya, apakah benar-benar dilaksanakan ya. Terus apa fungsinya TGIPF ya. Sedangkan kalau kita berbicara fakta, itu sudah jelas fakta ataupun bukti itu sebenarnya sudah banyak gamblang gitu ya, CCTV ya, rekaman dari video-video dari saksi-saksi dari supporter gitu ya, dan investigasi itu juga banyak ya. Jadi kita tidak tidak mendapatkan kepuasan dengan pembentukan TGIPF itu ya. Yang kita harapkan itu tentu saja kembali lagi ya, ada penyelesaian secara komprehensif. Misalnya apa? Misalnya
korban-korban tragedi ini harus pertama dari siapa yang bertanggung jawab ya, kemudian korban supporter ini tentu saja harus diberikan ganti rugi yang layak gitu ya. Nah, dua hal ini ya, ataupun yang bertanggung jawab dari pihak kepolisian atau aparat itu ya, itu harus benar-benar tegas gitu ya. Nah, untuk mendapatkan itu semua memang sangat susah gitu ya, sangat susah kalau kita melihat kondisi saat ini dari sistem hukum di Indonesia ya, sistem bagaimana para aparat itu ya, termasuk juga laporan dari New York Times ya, mengutip pendapat ahli ya, kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi ya, kurang terlatih dalam pengendalian massa, dan hampir semua kasus itu ya tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan mereka ya. Jadi berapa besar ya kewenangan dari pihak kepolisian ya. Nah, kemarin ada video yang tentang polisi di pedalaman gitu ya, yang komplain ya, protes ya, bahwasanya mereka itu berjuang sangat keras di pedalaman, tetapi polisi-polisi di kota ini justru merusak citra gitu ya, tidak merasakan perjuangan dari polisi-polisi yang di pedalaman yang melakukan tugas mereka pengamanan dan juga di perbatasan ya. Jadi dari segi aparat ya, kita meyakini ya, permasalahan tentang institusi kepolisian itu juga harus menjadi pertimbangan untuk dilakukan overhaul ya, atau perombakan yang bersifat masif ya, karena kejadian-kejadian terbaru ya, termasuk kejadian kasus FS ya, kejadian Irjen TM ya yang terlibat narkoba, itu melibatkan perwira tinggi gitu ya, bintang 2 ya, yang satu langkah lagi itu akan naik ke bintang 3. Nah, ini kan bencana karena mereka itu adalah pejabat tinggi yang seharusnya untuk hal-hal elementer itu seperti narkoba ataupun tidak pembunuhan itu sudah jangankan melakukan, harus melakukan penindakan tegas gitu. Nah, ini melakukan pelanggaran hal-hal yang elementer gitu ya. Nah, kita secara logika kalau dari atasnya sudah begitu otomatis ya, seperti gunung es ya, pasti di bawahnya itu ya juga akan ada pelanggaran-pelanggaran ya. Tidak mungkin kita bisa harapkan itu bawahnya itu akan bersih 100% ya. Makanya kemarin kan ada ya oknum polisi di wilayah Sulawesi itu yang mencoret kantor Kapolresnya itu sebagai sarang pungli ya. Tetapi nggak tahu ini apakah benar-benar fakta. Faktanya setelah itu oknum polisi itu didiagnosis mengidap psikotik akut ya. Nah, ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dari civil society gitu ya. Seharusnya hal-hal seperti ini yang menjadi pokok dari kritik termasuk oknum polisi itu jangan dilihat langsung dikriminalisasi seperti kebiasaan saat ini gitu ya. Setiap orang berkritik langsung dikriminalisasi, tetapi diambil hal positif bahwasanya bisa jadi itu adalah momentum untuk perubahan bagi institusi Polri ya. Jadi sobat sekalian, jadi tragedi Kanjuran ini adalah seharusnya ya, kembali lagi ya, mengingatkan ya, kalau ingin benar-benar memberikan keadilan ya, benar-benar harus ada yang mundur gitu ya, sesuai rekomendasi TGIPF ya. Nah, sekarang sejauh ini apa output dari TGIPF gitu ya? Kan tidak ada gitu ya. Misalnya menghukum para pelaku, dalam ini tentu saja aparat gitu ya. Mengingat yang melakukan penindakan terhadap kasus pidana itu ya juga polisi juga ya. Jadi kita itu bingung gitu ya. Untuk penindakan kasus yang melibatkan polisi itu polisi juga gitu ya penindakannya.
dan kita khawatir ya apa namanya pelaksanaan proses hukuman terhadap pelaku oknum polisi yang melakukan tindakan pada tragedi Kanjuruhan itu tidak secara objektif gitu ya. Nah ini yang tentu saja sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Nah seharusnya kalau memang ingin mendapat kalau kita melihat misalnya kita baca di berita online itu ganti rugi untuk korban tragedi Kanjuruhan itu ya cuma 100 juta gitu ya tiap orang. Nah itu pun kita tidak bisa pastikan apakah semuanya akan dapat ya semuanya 100 juta ataupun tidak gitu ya. Jadi sangat murah sekali nyawa manusia itu dihargai ya dalam sistem sekarang gitu ya. Ya memang kalau memang adil memang harus dalam keadilan itu dalam Islam ya. Kalau dalam Islam itu ya membunuh secara tidak sengaja itu dendanya itu sangat berat ya, yaitu 100 unta atau 1000 dinar ya. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas ya. Berarti kalau 1000 dinar itu ya sekitar 4,25 ya, 4.250.000.000. Nah itu untuk denda ya bagi orang yang membunuh tidak sengaja. Jadi pasti akan ada keadilan kalau kita memakai Islam ya. Kalau tidak pakai sistem buatan manusia ya jauh dari keadilan gitu ya. Coba bayangkan manusia hanya dihargai 100 juta. Ada yang kemarin juga dari Presiden Arema juga memberikan santunan 10 juta, malah lebih kecil lagi untuk tiap korban ya. Jadi kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino tadi harus benar-benar memberikan hasil ya terhadap tragedi Kanjuruhan ya. Perkara nanti ada diruntuhkan ya, yang paling penting itu adalah ada ganti rugi dan ada tanggung jawab gitu ya. Nah ini budaya yang jauh sekali dari kebiasaan kita ya, dibandingkan dengan kebiasaan orang-orang luar ya. Misalnya yang terbaru itu ada Mendagri dari UK ya. Mendagri UK itu mengundurkan diri gara-gara hal sepele apa? Gara-gara salah kirim email ya, langsung mengundurkan diri ya. Mendagri ya. Kalau skala kita misalnya Menteri Dalam Negeri itu jangankan salah kirim ya, salah kebijakan itu diam-diam saja. Nah ini jadi pertanyaan gitu ya. Makanya ini yang harus dibudayakan ya dari awal. Dari mana ya? Dari pimpinan ataupun penguasa yang harus memberikan teladan contoh, karena mereka sebenarnya ya dibayar oleh rakyat mahal-mahal melalui pajak, haruslah memberikan keadilan ya, kemudian pengayoman tentu saja untuk tragedi Kanjuruhan ini ya. Kalau ingin memperbaiki keadilan ya, mulai dari momentum ini gitu ya, mempercepat proses penanganan kasus ya, menetapkan ganti rugi, kemudian juga orang-orang yang terlibat langsung dalam pelanggaran kasus tragedi Kanjuruhan itu juga dihukum seberat ya, seberat-beratnya. Supaya apa? Supaya menimbulkan keadilan ya, menimbulkan efek jerah gitu ya. Nah kalau sekarang misalnya tidak dihukum ya, tidak ada yang tanggung jawab, tidak ada yang mundur ya, kedepannya kita masyarakat tentu saja tidak akan percaya lagi ya kepada institusi penegak hukum ya, institusi pemerintah, dan juga kredibilitas dari pemerintah itu tidak akan bermartabat di depan rakyat. Ya kita tunggu saja ya kelanjutan dari kasus tragedi Kanjuruhan, karena ini sudah lama ya. Semoga cepat terselesaikan dengan seadil-adilnya ya, dengan memberikan ada yang terjawab ya secara penuh. Dalam hal ini PSSI harus mundur ya, tentu saja juga harus tanggung jawab memberikan ganti rugi yang selayaknya.
Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.